Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pramilianing Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nabila Gita Zafira. Halo, perkenalkan nama saya Naja Aida Herani. Perkenalkan, nama saya Kevin Octavianus Hasudungan Nompusunggu. Sebelum kita membahas pengaruh sosial media dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu apa sih sosial media itu? Sosial media menurut Anthony Mayfield adalah media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual world. Dampak penggunaan sosial media terbagi menjadi dua. Pertama, dampak positif dan yang kedua, dampak negatif. Dampak positif sosial media dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai penambah wawasan. Contohnya yaitu kita bisa lebih tahu lebih luas tentang adat, ras, ajaran-ajaran agama, dan lain-lain. 2. Saling terhubung dengan yang lain. Contohnya yaitu kita dapat berkomunikasi dengan orang jauh, misalkan teman, saudara, keluarga, dan lain-lain. 3. Mempermudah belanja. Contohnya yaitu kita bisa belanja lewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan toko-toko online lainnya. 4. Lebih cepat mendapat informasi. Contohnya di saat kita membuka sosial media, kita dapat informasi yang lebih cepat dan juga terpercaya. 5. Tempat menyampaikan pendapat atau opini. Contohnya itu kita bisa menyampaikan pendapat atau opini kita terhadap sesuatu seperti berita, foto, video, dan lain-lain. Dampak negatif pengaruh sosial media dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Hal ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Contohnya, tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain karena lebih sering melakukan komunikasi lewat media sosial dibandingkan bertatap muka. Yang kedua, situs sosial media membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Dampak individualis penggunaan sosial media ini menjadikan seseorang lemah dalam bersimpati, bahkan berempati terhadap keadaan sekelilingnya, karena perhatiannya akan selalu tertuju pada layar smartphone-nya. Contoh, ketika berkumpul dengan keluarga, orang yang kecanduan dengan sosial media malah asik dengan ponselnya sendiri dan acuh tak acuh terhadap sekitar. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Contoh, pengguna sosial media memiliki kebiasaan menggunakan bahasa informal, bahasa gaul seperti lebay, alay, bahkan bahasa yang kasar saat menggunakan sosial media, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Yang keempat, mengurangi kinerja. Seseorang tentu mempunyai kewajiban yang seharusnya bisa sesegera mungkin dilakukan. Seperti bagi seorang pelajar, mempunyai kewajiban untuk belajar. Dalam hal ini, sosial media tentu berperan untuk membuat seseorang menunda pekerjaannya dan bisa melalaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Contoh, pelajar bermain sosial media saat sedang belajar atau mengerjakan tugas hingga lupa waktu. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media, kita bebas menuliskan dan men-share apa saja
yang seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Contoh, sering memajang foto di sosial media dengan memajang informasi pribadi, seperti tanggal lahir yang lengkap, yang bisa menjadi bahan pencurian identitas. Selanjutnya adalah kejahatan dunia maya atau yang sering kita sebut cybercrime. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali kasus-kasus cybercrime seperti cyberbullying, penipuan online, hacking, cracking, mencuri akun, dan spamming. Selanjutnya ada pornografi. Contohnya, di Instagram terdapat situs-situs khusus untuk remaja di atas usia 17 tahun yang menawarkan hiburan yang tidak layak ditonton oleh anak di bawah umur. Next, menurunnya tingkat kesehatan. Selalu terpaku pada ponsel akan merusak mata, mengalami gangguan tidur, sakit kepala, dan lain-lain. Selanjutnya, maraknya informasi kebohongan atau sering kita sebut hoax. Contoh, mudah percaya pada pesan berantai di WhatsApp dan menyebarkannya tanpa mengetahui jelas kebenaran pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah mudahnya seseorang meluapkan perasaannya. Contohnya, seperti berkomentar negatif terhadap postingan atau cerita orang lain di media sosial bisa membuat orang yang membacanya sakit hati. Bagaimana best practice kita dalam menanggapi pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang dapat kita lakukan dalam menanggapi pengaruh media sosial adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kita. Media sosial hadir untuk dapat digunakan dalam berbagai hal, mulai dari hal yang baik hingga hal yang buruk. Seiring pesatnya perkembangan media sosial, meningkat juga kejahatan cyber. Hal itu tentu perlu dihindari dengan cara menggunakan media sosial dengan porsi yang dibutuhkan. Bagi anak-anak, media sosial mungkin belum terlalu dibutuhkan, karena masih dalam pendampingan orang tua. Pada usia remaja, penggunaan media sosial sangat tinggi. Karena apa? Usia remaja adalah saatnya menjalin relasi dengan seluas-luasnya. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, bukan tidak memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kedua, dalam menggunakan media sosial, kita harus mampu menjaga sikap dan etika dalam berhubungan dengan orang lain. Tidak hanya dalam kehidupan nyata saja, sikap dan etika juga perlu ditunjukkan saat menggunakan media sosial. Media sosial juga merupakan tempat bertemunya banyak orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua, warga Indonesia hingga warga luar negeri, dan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu, sikap dan etika perlu ditunjukkan dengan cara menghargai pendapat orang lain yang berupa postingan, gambar, dan sebagainya. Selain itu, menunjukkan respek juga perlu dalam situasi yang diperlukan, seperti saat terjadi bencana. Tidak hanya itu, bahasa sopan dan santun terhadap lawan bicara juga perlu diterapkan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di media sosial. Ketiga, mengikuti serangkaian informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat itu dapat menjadikan ladang yang luas di media sosial. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang baik sampai informasi yang kurang penting. Untuk itu, perlu filter untuk mengambil sumber informasi dari media sosial agar informasi yang didapatkan akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, jauhi toxic account. Berkaitan dengan perlunya filter dalam menyaring informasi di media sosial, hal itu juga berlaku untuk akun-akun yang kita ikuti. Terkadang ada beberapa akun yang sangat direkomendasikan untuk kita, dan ada pula yang toksik dan membawa kita pada hal yang buruk. Toxic account adalah akun-akun yang mengimposisi kita untuk melakukan hal buruk seperti boros atau marah. Jika hal itu terjadi, berhentilah untuk mengikutinya. Dan yang terakhir,
memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin. Sebagai media yang bisa digunakan untuk berbagai hal, media sosial bisa menjadi pasar yang efektif untuk memamerkan skill, kemampuan, dan kreativitas kita. Hal itu dapat berupa konten video, gambar, atau tulisan yang berisi mengenai personal branding atau pemasaran produk. Selain itu, opini atau pendapat juga bebas diutarakan di media sosial dengan catatan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.